Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Rosita, NIM 18110200085. Saya berasal dari kelas 6 SPIC, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan mata kuliah Retorika Sejarah dengan dosen pengampu Dr. Andes Siti Aisyah SAGM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya tentang tradisi bawaan dari Induk Bako dalam proses turun mandi di Nagari Teratak Tengah, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Tradisi adalah adat atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakatnya. Di Nagari Teratak Tengah, salah satu tradisi yang masih dilaksanakan sampai sekarang ini adalah tradisi turun mandi pada bayi baru lahir. Tradisi ini mempunyai arti penting dan terkandung nilai-nilai tersendiri yang dipahami oleh masyarakat itu sendiri, yang mana tradisi ini hal wajib dilakukan dan masih dipertahankan meskipun bertolak belakang terhadap ekonomi masyarakat Nagari Teratak Tengah yang lemah. Tradisi turun mandi ini merupakan salah satu bentuk aktivitas dan adat yang tidak terlepas dari ketentuan nilai-nilai, aturan-aturan, dan norma yang berlaku yang dilaksanakan semua oleh lapisan masyarakat yang ada pada Nagari Teratak Tengah. Tradisi merupakan aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan dan dilaksanakan secara terus-menerus yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu kepada penerusnya secara turun-temurun. Masyarakat Minangkabau dikenal kaya dengan budaya yang ditandai dengan banyaknya dengan tradisi atau kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa jenis tradisi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau seperti bararak pada waktu barale atau pesta pernikahan, balimau, babako, turun mandi, dan lain-lainnya. Salah satu tradisi yang telah berlangsung sejak dahulu di Minangkabau dan sudah menjadi kebiasaan di acara masa sekarang ini yaitu tentang tradisi barang bawaan dari Induk Bako atau tradisi turun mandi. Barang bawaan Induk Bako adalah barang yang dihadiahkan dari keluarga si ayah kepada si anak dari keluarga si anak. Tradisi bawaan dari Induk Bako dalam proses turun mandi pada zaman dahulu hanya membawa bawaan seperti nasi kunyit, beras rendang, sirih lengkap, pakaian lengkap. Namun dalam kenyataan akhir-akhir ini, tradisi yang pada masa dahulu tidak lagi menjadi perhatian di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Teratak Tengah. Beberapa fakta akhir-akhir ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang sudah sangat berlebih-lebihan, khususnya dalam barang bawaan seperti di almari, sepeda bayi, karpet, ayunan bayi, bantal bayi, selimut bayi, dan lain-lainnya. Perubahan ini sudah terjadi sejak sekitar tahun 2012-an dan terjadi karena makin tingginya tingkat ekonomi sebagian dari masyarakat dan disertai dengan menurunnya rasa kepedulian masyarakat yang berada kepada masyarakat yang ekonominya lemah. Sehingga dari kalangan masyarakat yang kehidupan ekonominya lemah, ketika adanya tradisi ini harus mengiringi dari kalangan masyarakat yang mampu. Tradisi ini sebenarnya memiliki makna yang begitu penting. Sebagaimana zaman dahulu, barang bawaan ini mempunyai makna sebagai kebiasaan, hadiah dari keluarga si ayah untuk anaknya. Namun, beberapa tahun belakangan banyak masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi yang seharusnya karena tradisi yang dulu dianggap sebagai sebuah tradisi yang kuno dan kemudian berlebih-lebihan dalam memberikan barang bawaannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana keadaan geografis Kenagarian Teratak Tengah. Yang kedua, bagaimana upaya Kenagarian Teratak Tengah mempertahankan kebudayaannya. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tradisi ini bertambah mengenai barang bawaan dari Induk Bako. Yang bagian 3 yaitu tentang batasan masalah. Agar lebih terarah dan tidak mengambang, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dibatasi antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu batasan spesial adalah melihat dari latar belakang masalah yang akan dibahas dalam satu daerah atau wilayah,
Maka untuk itu peneliti akan membatasi masalah hanya berada di Kenagarian Teratak Tengah, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Yang kedua, batasan temporal adalah batasan tahun kita meneliti. Misalnya dari tahun berapa dan sampai tahun berapa kita melakukan penelitian. Untuk itu, peneliti membatasi tahun penelitian mulai dari tahun 2012 sampai sekarang 2020. Yang bagian 4 yaitu mengenai tujuan penelitian. Pertama yaitu tujuan umum. Pertama, sebagai sarana untuk mengembangkan daya berpikir yang kritis logis dan analitis. Yang kedua, mengaplikasikan metode penelitian sejarah, kebudayaan, dan historiografi yang telah dipelajari selama kuliah dalam bentuk nyata. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan tentang perkembangan kebudayaan adat istiadat di Minangkabau. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Pertama, memberikan gambaran umum tentang perkembangan kebudayaan di negeri Teratak Tengah. Yang kedua, mengetahui kesadaran tradisi adat di negeri Teratak Tengah. Yang ketiga, menjelaskan perkembangan kebudayaan adat istiadat di negeri Teratak Tengah. Bagian selanjutnya yaitu mengenai penjelasan judul. Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Selain itu, kebudayaan memiliki wujud yang meliputi. Pertama, wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, dan norma. Kedua, wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Istilah tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu traditio, yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Dalam bahasa Inggris, kata tradisi berasal dari kata traditio, yang artinya segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi bawaan dari induk Bako dalam proses turun mandi pada zaman dahulu hanya membawa bawaan seperti nasi kunyit, beras rendang, sirih lengkap, pakaian lengkap. Namun dalam kenyataan akhir-akhir ini, tradisi pada masa dahulu tidak lagi menjadi perhatian di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Teratak Tengah. Beberapa fakta-fakta akhir ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang sudah sangat berlebihan, khususnya dalam barang bawaan. Perubahan ini sudah terjadi sejak sekitar tahun 2012-an dan terjadi karena makin tingginya tingkat ekonomi sebagian dari masyarakat dan disertai dengan menurunnya rasa kepedulian masyarakat yang berada kepada masyarakat ekonominya lemah. Sehingga dari kalangan masyarakat yang kehidupan ekonominya lemah ketika adanya tradisi ini harus mengiringi dari kalangan masyarakat yang mampu. Tradisi ini sebenarnya memiliki makna yang begitu penting sebagaimana zaman dahulu barang bawaan ini mempunyai makna sebagai kebiasaan hadiah dari keluarga si ayah untuk anaknya. Namun beberapa tahun belakangan banyak masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi yang seharusnya karena tradisi yang dulu dianggap sebagai sebuah tradisi yang kuno dan kemudian berlebih-lebihan dalam memberikan barang bawaan. Poin selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Pertama yaitu studi pustaka atau studi research. Studi ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari literatur yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan lapangan atau field research, berupa peninjauan ke lokasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas setelah dilakukan pengujian. Data-data dan analisa yang diperoleh dan disusun dalam sebuah laporan tertulis. Bagian selanjutnya yaitu tentang sistematika penulisan. Untuk mempermudah penyusunan dan penulisan, peneliti membuat sistematika penulisan proposal sebagai acuan untuk menuliskan pokok-pokok pikiran yang tertulis dalam penelitian ini. Penulis proposal yang berjudul Tradisi Bawaan dari Induk Bako dalam Proses Turun Mandi di Nagari Teratak Tengah, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub.
Hal ini bertujuan supaya pembahasan mudah dipahami sesuai bab yang tersedia. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut. Bab pertama yaitu tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan, dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab kedua yaitu tentang tradisi barang bawaan dari Nduk Bako dalam proses turun bandi di Nagari Teratak Tangah. Bagian bab ketiga yaitu tentang nilai-nilai dan makna dari barang bawaan dari Nduk Bako dalam proses turun mandi di Nagari Teratak Tangah. Bab keempat yaitu tentang penutup. Pada bab ini berisi 2 sub-bab, yaitu kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran sebagai bagian akhir dari penelitian ini. Bagian terakhir yaitu daftar bacaan yang peneliti rencana bacaannya yaitu ada 2 sumber, yaitu tentang Nafis A.A. Alam Takamang Jadi Guru, Konjaraneningrat tentang manusia dan kebudayaan di Indonesia. Demikianlah persentase dari proposal skripsi saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, harap dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.